Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita tahu bebasnya 23 narapidana kasus korupsi ini menuai kontroversi di masyarakat. Pemerintah dinilai tengah jor-joran. Ini memberikan remisi, memberikan pembebasan bersyarat kepada para narapidana kasus korupsi. Sehingga kasus korupsi ini dinilai tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa ataupun extraordinary crime begitu ya untuk kasus korupsi ini sendiri. Bahkan sudah hukumannya ringan, diberi remisi, bebas lagi. Dikhawatirkan ini tidak akan memberikan efek jera, bahkan dapat memunculkan niatan bagi oknum-oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi. Lalu seperti apa sebenarnya tanggapan dari masyarakat melihat hal ini? Kita coba ngobrol langsung dengan salah satu masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang tengah berolahraga di area Car Free Day di wilayah Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Sudah ada Pak Wisnu yang pagi hari ini bersama saya. Pak Wisnu, apa kabar Pak? Baik, Mas. Baik, alhamdulillah. Saya mau minta tanggapannya. Tadi kita sudah sempat ngobrol, ada 23 napi yang dapat pembebasan bersyarat. Sebagai masyarakat, lihatnya seperti apa, Pak? Ya, saya pikir ini sebagai presiden yang kurang baik ya, karena kan korupsi itu kejahatan yang luar biasa dan kita tidak menginginkan korupsi itu terus berkembang dan kita ingin menyetop itu karena supaya menimbulkan efek jera dan juga masyarakat menjadi mendapatkan contoh bahwa yang kalau koruptor itu berarti akan dihukum berat gitu kan. Nah, ini malah sebaliknya gitu. Mereka selalu mendapatkan keringanan dan akhirnya bebas gitu. Jadi saya pikir ini agak kurang adil lah buat masyarakat luas gitu. Oke, ini kurang adil buat masyarakat luas. Apa ketakutan dari masyarakat dengan adanya ini? Pembebasan bersyarat, udah diberi remisi, dibebaskan, ada 23 narapidana kasus korupsi. Apa ketakutan dari masyarakat? Mungkin saya pikir kemampuan kita untuk memberantas korupsi itu menjadi semakin berkurang ya, karena kan kalau misalnya melihat contoh-contoh ternyata kalau korupsi akan cepat segera bebas gitu ya, akhirnya orang-orang akan dengan mudah akan terus-menerus untuk melakukan korupsi karena kan ya risikonya tidak seberapa dibandingkan dengan mungkin benefit atau manfaat yang mereka bisa peroleh. Baiknya apa ya Pak yang harus dilakukan menurut Pak Wisnu? Pertama, dari sisi hukumannya sendiri harus diperberat, dan hukuman itu mungkin juga tidak hanya terbatas sebagai hukuman penjara aja, tapi juga hukuman-hukuman sosial gitu ya, misalnya diumumkan atau kemudian bekerja sosial atau hal yang lain gitu. Jadi bukan hanya hukuman penjara dan sebenarnya semakin ringan. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana mendapatkan kembali aset negara yang dirampas ya, jadi aset negara yang dikorupsi, jadi itu agar perampasan aset dari koruptor itu juga semakin bisa dipercepat dan diperkuat gitu sih. Oke, itu penting. Makasih Pak Wisnu. Nah, kita ke masyarakat lain yang juga berada di sini. Halo, Ibu dengan Ibu siapa? Kita ngobrol sedikit. Dengan Ibu siapa, Bu? Astri. Oke, Ibu Astri. Melihat hal ini, 23 narapidana kasus korupsi yang dibebaskan, apa tanggapannya? Ya sama ya, kurang lebih sih nggak adil ya, karena kan nggak fair dan bisa memberikan pembelajaran yang tidak baik bagi masyarakat ya, karena seperti negative reward buat koruptor yang sebenarnya harusnya dihukum seberat-beratnya. Terima kasih Bu, terima kasih Pak atas kesempatannya untuk pemirsa TV One. Itu tadi beberapa tanggapan masyarakat mengenai hal ini. Dari 23 narapidana kasus korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat dari pemerintah, semuanya menyayangkan hal ini karena dinilai tidak memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku korupsi. Sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Bundaran Hotel Indonesia, kita kembalikan kepada rekan-rekan di studio. Oke.